Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik Waalaikumsalam. subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Kali ini saya akan bertanya bagaimana syirik itu menurut pandangan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana sih sebenarnya syirik itu menurut pandangan Nur? Jadi begini Mas ya, syirik itu kalau menurut pandangan saya itu seperti ini sahabat ya. Jadi bukan berbentuk benda ataupun berbentuk apa saja ya, seperti pusaka itu belum tentu itu masuknya syirik ya sahabat ya. Jadi intinya itu syirik itu pada apa keniatan orang yang memegangnya kayak gitu ya. Ya, Contoh ya, di masyarakat kita atau di Indonesia ini itu banyak sekali suku, budaya, adat, bangsanya ya. ya, Jadi ada yang suka nyimpen sebangsa keris atau pusaka lainnya ya sahabat ya. Itu belum tentu diglobalkan syirik. ya, Terkadang karena orang-orang tersebut itu hanya menghargai ya ya, adat-adat atau peninggalan-peninggalan pahlawan-pahlawan zaman dahulu ya sahabat ya. ya, Jadi syirik itu seperti ini sahabat. Apabila kita ya, percaya dengan selain sang pencipta, itulah syirik. Contoh, kita mempunyai benda atau pusaka atau keris ya. ya, Dan dengan keris itu kita mempunyai kelebihan atau seperti orang-orang umum itu kebal atau gimana ya, dan dia percaya kepada benda itu, itulah syirik. ya. Intinya jangan percaya sama benda gitu. Nah kayak gitu. Nah, dan di situ juga kayak gini sahabat, tidak meliputi dalam benda ya, Ya, doa pun juga bisa menjadikan syirik. contohnya. Contohnya kayak gini sahabat, kalau orang mengamalkan suatu doa ya, dan orang tersebut mempercayai bahwa doa tersebutlah yang bisa menyelamatkan orang tersebut, dan dia memuja-muja doa tersebut, itu juga syirik sahabat. Karena doa itu ibaratnya seperti benda atau doa-doa itu sebenarnya itu cuma perantara atau juga bisa dikatakan alat pelengkap ya Ya, untuk mempermudah melakukan sesuatu. ya, Bisa dikatakan juga itu sebangsa ikhtiar ya untuk mempermudah atau memperlancar ikhtiar seseorang ya ya, dengan cara memakai alat atau benda atau doa kayak gitu ya sahabat ya. Tapi tetap saja semuanya itu sang penciptalah yang mengabulkan atau memberikan keselamatan kepada kita semua kayak gitu sahabat. Gitu. Jadi jangan mudah kita percaya kalau orang megang pusaka atau megang benda atau jimat dia itu. menjadi kebal atau menjadi seperti apa ya itu ya. Ya, Itu jangan meyakini benda-benda yang dibawanya, tapi ya. semua itu yakin kita itu kepada sang pencipta gitu. Nah, terus itu yang syirik sama musyrik itu apa bedanya, Mas? Jadi kayak gini sahabat, syirik dan musyrik itu beda. Bedanya gimana? Kalau syirik itu menurut keyakinan kita, kita itu yakinnya kepada sang pencipta atau yakinnya kepada makhluk. Kalau kita yakinnya kepada makhluk, berarti kita sudah masuk ke dalam kategori syirik. Syirik. Kalau musyrik? Kalau musyrik itu seperti ini sahabat, musyrik itu hubungannya dengan iri atau dengki. Contoh, ada tetangga bisa beli benda yang mewah ya, kita jadi iri ya. Nanti iri tersebut lambat laun menjadi musyrik lah. Musyriknya itu seperti ini sahabat, orang tersebut bagaimana usahanya bisa jatuh. Nah, Oh, jadi iya, iya. dengan segala cara ya untuk menjatuhkan orang tersebut tadi, Iya, itu namanya musyrik ya. Karena musyrik itu tidak jauh dengan iri hati, itu ada kaitan erat kayak gitu sahabat ya. Jadi syirik dan musyrik itu berbeda. Kalau musyrik itu hubungannya antara keyakinan kita kepada sang pencipta atau keyakinan kita kepada sesama makhluk. Tapi kalau musyrik
hubungannya itu karena iri. Jadi kita bagaimana caranya menjatuhkan sesama makhluk, itu namanya musyrik. Musyrik. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang berarti yang contoh, berarti saya nggak boleh percaya yang namanya, contoh nih, saya punya batu, Ya, terus batu itu katanya punya isi, punya kodam, berarti saya itu kalau kayak gitu namanya musyrik atau syirik? kayak gini, kalau batu berkodam ataupun pusaka berkodam atau berpenghuni, semua yang ada di muka bumi ini itu makhluk. Jadi itu nggak mustahil ya. Kalau contoh ada batu dan di dalam batu itu ya terdapat makhluk ya. Ya, Yang penting kita itu yakin bahwa yang selain kita itu ada. ya, Tapi kita tidak boleh, mempercayai batu itu. bukan mempercayai, Terus, kita tidak boleh menyujudi. Nah, itu. hmm, Jadi antara mempercayai dan menyujudi itu beda. Kalau menyujudi berarti kita menyembah-nyembah atau mengagung-agungkan benda-benda tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya itu kita itu harus percaya dan yakin bahwa di dunia ini bukan hanya kita saja ya, tapi Iya. ada makhluk-makhluk yang lain juga itu ada, karena itu sudah ketentuan atau sudah diciptakan oleh pencipta kita. Ya, Tapi kita yang penting jangan menyujudi atau bersujud kepada mereka, karena mereka itu juga sesama makhluk. Sujud kita tetap kepada sang pencipta, kayak gitu. Jadi tidak salah kalau ada orang ya yang berpikiran batu ini ada kodamnya, bisa itu membantu mungkin saya. ya enggak, bukan membantu ya, cuman itu posisinya kalau benda ini ada kodamnya ini itu mungkin saja ya ada, Hmm, tapi hal tersebut itu tidak ada efek atau membantu kita. ya, Tetap yang mengabulkan itu sang pencipta, cuman itu cuman buat sarana atau pelengkap untuk memperlancar usaha ya, terkasarnya ya, kayak gini loh. Orang mau bikin gorengan tempe ya, otomatis satu perlu tempe ya, dua perlu alat untuk memotong-motong tempe tersebut. Kan tidak mungkin kan dipotong pakai tangan, ya, pakainya alatnya pisau. Tapi bukan pisau itu yang bisa apa ya, mewujudkan bahwa tempe itu terpotong. Tapi karena ridhonya sang pencipta itu kepada ikhtiar kita ya lewat benda tadi, pisau tadi, jadi tempe itu bisa terpotong-potong kayak gitu. Maksud ya, ya, kalau kurang lebihnya ya, kalau belum jelas ya kurang lebihnya itu ya minta maaf lah. Saya juga masih sama-sama belajar ya. ya, Jadi di sini itu tidak ada yang lebih pintar atau yang lebih bodoh. Jadi kita semua itu sama, cuman saling ngaji bareng kayak gitu ya. ya. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Berarti intinya syirik itu biar lebih jelas lagi Om Nur. Jadi begini ya, intinya syirik itu apabila kita yakinnya itu selain kepada sang pencipta, itu namanya syirik. Iya, Contoh yakinnya itu sesama makhluk ataupun benda ataupun jin ataupun sebangsanya ya. itu syirik. Itu yang dinamakan syirik. Ataupun kayak gini sahabat. Contoh lagi ya, kita pergi ke makam aulia Ya, dan di sana kita dianggap syirik juga bisa kalau kita di sana itu memohon agar aulia-aulia tersebut yang sudah tiada untuk menjadikan perantara mendekatkan ibadah kita kepada sang pencipta, itu namanya syirik. Tapi kalau kita cuman mengirimi aulia-aulia tersebut dengan Al-Fatihah atau mendoakan saja, itu tidak syirik ya sahabat ya. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah yakinnya selain kepada sang pencipta alam semesta, itulah syirik. Walaupun itu bentuknya benda, ya, doa, ataupun apa saja. Kalau Ya. kita sudah yakinnya sama makhluk, itulah syirik. ya, Terima kasih. ya. Seperti itulah
Ya, kurang jelas apa ya, kurang lebihnya ya sahabat ya. ya, Pak De. Terima kasih ya Om Ya, atas sama-sama. penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video-video ini. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.